channel Bahagia Dunia Akhirat. Klik like, subscribe dan tekan loncengnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat channel Bahagia Dunia Akhirat, di video kali ini kita akan membahas tentang kisah kucing dalam ajaran Islam. Mari kita simak video ini sampai selesai. Kucing adalah salah satu hewan yang disukai dan dihormati oleh umat Islam. Kucing memiliki banyak kisah dan keistimewaan dalam sejarah dan tradisi Islam. Berikut adalah beberapa kisah menarik tentang kucing dalam ajaran Islam. Kisah pertama, kucing Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan banyaknya hadis yang ia riwayatkan. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahir, tetapi ia lebih dikenal dengan julukan Abu Hurairah, yang berarti bapak kucing. Hal ini karena ia sangat menyayangi kucing dan selalu membawa seekor kucing kecil di lengannya. Suatu hari, Abu Hurairah sedang menjaga harta benda milik Nabi Muhammad SAW di masjid. Tiba-tiba, ia melihat seekor ular besar yang hendak memakan kucingnya. Abu Hurairah pun berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelamatkan kucingnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang lelaki berjubah putih yang mengusir ular tersebut dengan tongkatnya. Lelaki itu kemudian mengelus-elus kucing Abu Hurairah dan berkata, "Wahai Abu Hurairah, jangan khawatir. Aku adalah Jibril, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendengar doamu dan mengutusku untuk menolongmu. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang menyayangi hewan-hewan, terutama kucing." Abu Hurairah pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa terharu dengan kedatangan Jibril. Ia pun semakin mencintai kucingnya dan menjadikannya sebagai teman setia. Kisah kedua, kucing Mueza. Mueza adalah nama kucing kesayangan Nabi Muhammad SAW. Kucing ini berwarna abu-abu dan memiliki bulu yang lembut dan indah. Mueza sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan sering tidur di pangkuannya. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW sedang bersiap-siap untuk salat subuh. Ia mengambil jubahnya yang tergantung di dinding untuk mengenakannya. Namun, ia terkejut ketika melihat Mueza sedang tertidur nyenyak di atas jubahnya. Nabi Muhammad SAW tidak tega membangunkan Mueza yang tampak begitu damai. Ia pun memutuskan untuk memotong bagian jubahnya yang tertutup oleh Mueza dan mengenakan sisanya. Ia kemudian pergi ke masjid untuk salat subuh. Setelah salat subuh selesai, Nabi Muhammad SAW kembali ke rumahnya dan mendapati Mueza sudah bangun dari tidurnya. Mueza pun melompat ke pangkuan Nabi Muhammad SAW dan menggosok-gosokkan kepalanya ke pipinya sebagai tanda sayang. Nabi Muhammad SAW pun membalas kasih sayang Mueza dengan mengelus-elus bulunya dan berkata, "Wahai Mueza, engkau adalah hewan yang mulia dan beruntung. Engkau telah tidur di atas jubahku yang merupakan pakaianku saat aku bertemu dengan Tuhanku. Engkau juga telah mendapatkan ciuman dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mueza pun merasa senang dan bangga dengan pujian Nabi Muhammad SAW. Ia pun semakin setia dan taat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemiliknya. Kisah ketiga, kucing Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ahli fikih, hadis, bahasa Arab, dan sastra. Ia juga memiliki banyak murid yang belajar darinya. Imam Syafi'i sangat menyukai kucing dan selalu memelihara beberapa ekor kucing di rumahnya. Ia juga sering memberi makan dan minum kepada kucing-kucing yang berkeliaran di sekitar rumahnya. Suatu hari, Imam Syafi'i sedang mengajar murid-muridnya di rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara kucing yang mengeong-ngeong di luar. Ia pun menghentikan pelajarannya dan berkata kepada murid-muridnya, "Maafkan aku, wahai para muridku. Aku harus pergi sebentar untuk memberi makan kepada kucing-kucing ini. Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga membutuhkan rezeki." Imam Syafi'i pun keluar dari rumahnya dan membawa beberapa potong daging dan segelas air. Ia pun memberi makan dan minum kepada kucing-kucing yang lapar dan haus itu. Ia juga mengelus-elus mereka dengan lembut dan menyapa mereka dengan ramah. Murid-murid Imam Syafi'i yang melihat perbuatan gurunya itu merasa kagum dan terharu. Mereka pun belajar dari Imam Syafi'i untuk menyayangi dan menghormati hewan-hewan, terutama kucing. Itulah 3 kisah tentang kucing dalam ajaran Islam yang dapat kita ambil hikmahnya. Kucing adalah hewan yang bersih, cerdas, cantik, dan setia. Kita harus mengasihi dan merawat mereka dengan baik, karena mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga berhak mendapatkan kasih sayang dan kebaikan dari kita.
Semoga artikel ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kucing dalam ajaran Islam. Amin. Selain kucing, Nabi Muhammad SAW juga menyukai beberapa hewan lain, seperti unta. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa ekor unta yang ia beri nama, seperti Al-Kaswa, Al-Jata, dan Al-Akbar. Unta adalah hewan yang setia dan kuat yang membantu Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dan peperangan satu. Kuda. Nabi Muhammad SAW juga memiliki beberapa ekor kuda yang ia beri nama, seperti As-Sakbe, Sabah, Al-Murtajis, Lazaz, Zarif, Lahif, Al-Warat, dan lain-lain. Kuda adalah hewan yang cepat dan gagah yang membantu Nabi Muhammad SAW dalam berlomba dan berperang satu. Bigal. Nabi Muhammad SAW memiliki seekor bigal atau keledai bernama Duldul yang merupakan hadiah dari Mukaukis. Bigal adalah hewan yang tahan banting dan sabar yang menemani Nabi Muhammad SAW dalam perang Hunain. Keledai. Nabi Muhammad SAW memiliki seekor keledai bernama Ufair yang ia gunakan untuk berkeliling kota Madinah. Keledai adalah hewan yang rendah hati dan sederhana yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semut. Nabi Muhammad SAW juga menyukai semut, hewan kecil yang rajin dan cerdas. Nabi Muhammad SAW pernah melarang para sahabatnya untuk membakar sarang semut atau menyakiti semut-semut. Itulah beberapa hewan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW selain kucing. Semoga jawaban ini bermanfaat dan menambah ilmu kita tentang hewan-hewan dalam Islam. Amin. Demikianlah pembahasan tentang kisah kucing dalam ajaran Islam. Semoga penjelasan di video ini bermanfaat dan bisa menjadi wasilah bertambah kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.